Alhamdulillah, sampailah kita ke hari ke-20 dari Ar-Rahman Challenge ini. Satu hal yang patut sekali kita syukuri adalah saat Allah berikan kita keistiqomahan dalam belajar Al-Quran, mentadaburinya dan berusaha mengamalkan isinya semaksimal yang kita bisa. Pembahasan hari ini, pembahasan masih tentang syurga dan penjabaran Allah tentang syurga itu di dalam Quran Surah Ar-Rahman. Ada satu hal yang sering banget bikin kita gelisah di dunia ini. Bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena apa yang kita punya selalu terasa kurang. Udah punya satu, pingin dua, udah punya dua, pingin punya lebih banyak lagi. Seolah hidup ini selalu tentang kekurangan. Tapi di dalam Al-Quran, ketika Allah menggambarkan surga bagi orang yang takut kepadanya, gambaran yang diberikan sangat berbeda. Allah berfirman, Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam kedua surga itu terdapat dari setiap buah-buahan dua macam. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Surga itu adalah tempat di mana segala sesuatu itu berkali lipat jumlahnya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekedar berbicara tentang buah-buahan. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa maksudnya di dalam surga itu terdapat setiap jenis buah dengan dua macam bentuknya. Artinya, bukan hanya satu jenis kenikmatan, tapi selalu ada pasangan kenikmatannya. Sebagian ulama mengatakan buah itu ada yang segar dan kering, seperti kurma dan tamar. Ada anggur dan kismis. Sebagian lagi mengatakan dua jenis rasa, dua bentuk, dan dua variasi kenikmatan. Dengan kata lain, surga itu tempat di mana tidak ada keterbatasan rasa dan pengalaman. Setiap kenikmatan yang ada di sana hadir dalam banyak rupa. Nah, sebelum menyebutkan buah di pembahasan hari kemarin, Allah sudah menyebutkan tentang mata air. Nah, coba kita perhatikan urutan ayat sebelumnya. Fihima aynani tajriyan. Di dalamnya ada dua mata air yang mengalir. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa ketika seseorang masuk ke taman yang indah, dia tidak akan langsung tiba-tiba makan buahnya. Tapi biasanya dia akan jalan-jalan dulu, menikmati pemandangan, melihat pepohonan, dengar suara air. Nah, baru setelah itu dia menikmati buahnya. Maka Al-Quran menggambarkan surga itu di dalam surah Ar-Rahman ini seperti kita sedang diajak bereksperience langsung. Pengalaman nyata bagaimana penggambaran surga dari POV-nya Allah. Ada keindahan pepohonan, ada suara air yang mengalir, ada ketenangan sebelum kenikmatan rasa. Seolah Allah ingin mengatakan apa? Surga itu bukan tempat makan dan minum, tapi dia adalah pengalaman tentang keindahan yang utuh. Nah, Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang sesuatu hal. Beliau berkata, tidak ada buah di dunia, baik yang manis maupun yang pahit, kecuali ada di surga. Tapi bedanya satu, di surga semuanya jadi manis. Bahkan sesuatu yang pahit di dunia, di surga berubah jadi kenikmatan. Coba bayangkan, di dunia kita masih sering harus milih ya, ini enak tapi gak sehat. Yang ini sehat tapi gak enak. Nah, di surga itu gak ada kompromi seperti itu. Semua hal menjadi sempurna sekaligus.
Dan setelah menyebutkan tentang nikmat tersebut, Allah kembali bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pengulangan yang ke-19 kalinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Imam Ar-Razi mengatakan, ketika Al-Quran menyebutkan azab, penyebutannya cepat dan singkat. Tapi ketika menyebutkan tentang nikmat, Allah memperpanjang pembahasan tentang nikmat tersebut sedikit demi sedikit. Karena menyebutkan kenikmatan itu menyenangkan untuk didengar. Seakan Allah ingin kita tinggal lebih lama dalam bayangan surga itu. Sekarang coba kita renungkan ya. Allah menggambarkan surga dengan detail yang begitu luar biasa. Pepohonan yang rindang, mata air yang mengalir, buah yang beraneka rupa. Semua itu diberikan kepada satu golongan manusia aja. Yang disebutkan di awal ayat. Disebutkan di awal pembahasan ini berubah. Dari kata yang waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan kedudukan Tuhannya. Jadi bukan untuk orang yang paling kaya, bukan juga untuk orang yang paling terkenal, bukan orang yang paling dipuji sama manusia, tapi untuk mereka yang hatinya selalu sadar bahwa suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah, dan rasa takut itu yang membuat seseorang menjaga dirinya, menahan lisan, menahan hatinya, menahan langkahnya, dan Allah akan membalas satu rasa takut itu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Balik lagi ke pembahasan di awal. Di dunia saat kita sering merasa kurang, selalu aja ada sesuatu yang belum kita miliki. Tapi Al-Quran selalu berkata, jika tujuan hidupmu itu beneran Allah, maka kekurangan dunia tidak akan menjadi masalah. Karena ada tempat yang sedang menunggumu, dan di sana adalah tempat di mana setiap kenikmatan itu berlipat ganda. Tempat di mana setiap buah itu memiliki pasangan. Tempat di mana Allah kembali bertanya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Dan pada hari itu, tidak ada satupun yang akan sanggup untuk mendustakannya. Karena semua yang tadinya terdengar seperti cerita, sudah teralami dengan sangat nyata. Semoga kita di hari ke-20 atau ke-21 Ramadan ini menjadi salah satu yang Allah izinkan untuk bisa merasakannya. Saat ini kita hanya bisa berimajinasi melalui apa yang sudah Allah gambarkan di dalam surah Ar-Rahman. Maka nanti mudah-mudahan kita dicatatkan sama Allah jadi salah satu yang merasakan kenikmatan tersebut langsung di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang coba cek apa yang masih dilalaikan setelah kita bahas tentang ayat ini, dan kita perbaiki syukur kita sama Allah. Selamat menyelam, sampai jumpa di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.